Jadi saya perkenalkan pembentang yang ketiga, iaitu Agus Suryadin, dengan tajuknya Peran Guru Penggerak dalam Pendidikan di Indonesia. Dipersilakan. Di sementara Cik Monica tu bersiap-siap, suka saya kongsikan bahawa acara pada pagi ini ataupun pembentangan pada pagi ini disiar secara langsung di Facebook Live, iaitu FMSP UPSI. Dan bolehlah ke sana dan jemput jugalah sahabat-sahabat pasca siswazah yang lain untuk turut sama untuk memeriahkan lagi acara pada pagi. Jadi kita persilakan pembentang yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen baik dari UPSI ataupun Universitas Mataram, rekan-rekan mahasiswa dari dua universitas, UPSI dan Mataram, yang saat ini semoga kita selalu dalam ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saat ini saya akan memaparkan tentang peran guru penggerak. Tadi sudah ada materi tentang kurikulum penggerak, kemudian ada sekolah penggerak. Saat ini saya akan berbicara tentang guru penggerak. Baik, jadi guru penggerak itu adalah guru yang mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik. Kemudian di samping itu juga guru penggerak itu harus mampu mengembangkan pendidik lain untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta pendidik itu juga harus mampu menjadi teladan. Teladan itu baik bagi guru lain ataupun peserta didik yang lain. Di samping itu juga guru penggerak itu harus mampu menjadi agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu secara khusus definisi dari guru penggerak. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, siapa guru-guru yang bisa menjadi guru penggerak? Untuk dimaklumi, di Indonesia ada dua kementerian yang membidangi guru, yaitu satu Kementerian Agama, yang kedua Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk saat ini, program pemerintah itu baru menyasar satu kementerian saja, yaitu Kementerian Pendidikan. Nah, jadi Kementerian Agama sepertinya pemerintah belum menyasar ke itu. Jadi guru-guru yang boleh mengikuti program guru penggerak ini hanya terbatas kepada guru-guru yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan. Itu satu. Kemudian berikutnya, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk atau bisa kita ikut menjadi guru penggerak? Syarat pertama adalah Bapak Ibu guru harus terdaftar dalam Dapodik. Dalam istilah Indonesia itu Dapodik, yaitu data pokok pendidik. Jadi Bapak Ibu guru harus terdaftar di situ, di Dapodik. Setelah itu Bapak Ibu guru akan mendaftar secara mandiri melalui SIM PKB-nya Bapak Ibu. Nah, barulah mengikuti proses seleksi yang ada. Untuk dimaklumi, untuk bisa masuk menjadi guru penggerak ada 3 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, Bapak Ibu guru itu harus mendaftar secara mandiri di SIM PKB dengan mengisi kurikulum PT atau CV, kemudian menjawab soal-soal IC. Kalau Bapak Ibu dinyatakan berhasil atau lulus di tahap 1, maka Bapak Ibu akan mengikuti seleksi tahap kedua, yaitu ada simulasi mengajar dan ada tes wawancara. Nah, setelah itu jika Bapak Ibu dinyatakan lulus pada tahap kedua, maka Bapak Ibu diperbolehkan mengikuti sebuah program yang dinamakan dengan program pendidikan guru penggerak. Untuk dimaklumi,
pada masa kita mengikuti program pendidikan guru penggerak, status Bapak Ibu guru masih belum dinyatakan sebagai guru penggerak, tetapi masih dinyatakan sebagai calon guru penggerak. Berapa lama pendidikan untuk kita bisa menjadi seorang guru penggerak? Untuk angkatan 1 sampai angkatan 4, pemerintah dalam hal ini Kemenristek itu membuat waktu 9 bulan pendidikannya untuk angkatan 1 sampai angkatan 4. Kemudian regulasinya dirubah, mulai angkatan 5 dan seterusnya, pendidikan guru penggerak itu dilaksanakan selama 6 bulan. Ini ada perubahan. Kemudian ada jadi pertanyaan, kenapa ini penting? Kenapa guru penggerak ini penting bagi pemerintah, bagi pendidikan? Inilah peran yang diharapkan oleh pemerintah terhadap guru penggerak itu, yaitu guru penggerak sebagai pendorong transformasi pendidikan Indonesia. Apakah saat ini Bapak Ibu guru belum menjadi agen-agen itu? Saat ini menurut penilaian pemerintah, guru itu terfokus baru pada 3, yaitu mendorong peningkatan prestasi akademik murid, mengajar dengan kreatif, dan mengembangkan diri secara aktif. Harapannya nanti, begitu Bapak Ibu guru telah mengikuti pendidikan selama 9 bulan atau selama 6 bulan, maka ada peningkatan keterampilan yang dimiliki. Salah satunya adalah setelah mengikuti pendidikan, mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, khususnya untuk lebih bagaimana mendorong tumbuhnya profil pelajar Pancasila. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah tambahannya diharapkan oleh pemerintah setelah mengikuti program guru penggerak itu adalah menjadi pelatih atau coach, mentor bagi guru yang lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang ketiga adalah harapannya adalah menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Ini harapan pemerintah. Sehingga pemerintah dari tahun 2020 hingga nanti pada tahun 2024 telah memasang target berapa banyak guru penggerak yang akan ada di Indonesia. Kita bisa lihat pada grafik di sini bahwa nantinya hingga tahun 2024 akan sebanyak 405.900 orang guru di Indonesia yang akan menjadi guru penggerak. Yang ini tersebar dalam beberapa tahun, itu di tahun 2020 yang sudah lalu direkrut sebanyak 2.800. Dan ini pada angkatan 1 ini, saat ini teman-teman guru itu sudah berstatus sebagai guru penggerak. Kemudian di tahun 2021, skala nasional ada sebanyak 13.100 guru yang saat ini sudah berstatus sebagai guru penggerak. Ini berada pada angkatan 2 dan angkatan 3. Jadi untuk dimaklumi oleh seluruhnya bahwa program pendidikan guru penggerak ini hingga tahun 2024 dilaksanakan tidak secara sekaligus, tetapi bertahap dengan dibentuk angkatan 1, angkatan 2, dan seterusnya. Nah, sampai angkatan tahun 2024, angkatan yang diangkat oleh pemerintah itu sampai angkatan ke-10. Saat ini yang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak yaitu angkatan 4, angkatan 5, dan angkatan 6. Sedangkan angkatan 7 dalam proses seleksi. Angkatan 9, angkatan 8, 9, 10 dalam tahap penjaringan. Nah, ini harapannya nanti di tahun 2024 akan ada 405.900 guru di Indonesia yang akan menjadi agen-agen perubahan untuk pendidikan di Indonesia. Ada perbedaan yang signifikan di sini Bapak Ibu. Ada selisih sampai 2.300.339. Di sini
berdasarkan hasil data awal tahun 2022, banyak guru yang bernaung di bawah Kemendikbud Ristek Dikti itu sebanyak 2.906.239 orang. Sementara jika target pemerintah berjalan dengan lancar dan baik, hingga tahun 2024 akan ada guru penggerak 405.900 orang. Artinya selisihnya cukup jauh, yaitu sampai 2.300.339. Nah, disinilah dibutuhkan guru-guru penggerak tadi untuk menggerakkan guru-guru yang belum menjadi sasaran program tersebut. Nah, bagaimana faktanya di lapangan? Apakah peran-peran yang tadi yang sudah saya sampaikan itu memang bisa dilaksanakan? Seperti apa? Untuk dimaklumi, di Kabupaten Lombok Tengah, yang tadi di slide awal itu, untuk semua diketahui bahwa Lombok Tengah itu mungkin saat ini di dunia lebih terkenal dengan nama Sirkuit Mandalika. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum mengenal Lombok Tengah, bukalah Sirkuit Mandalika, maka Lombok Tengah akan ditahu di seluruh dunia. Nah, saya melakukan sedikit kajian di situ, yaitu terhadap 74 guru yang ada di Kabupaten Sirkuit Mandalika atau Kabupaten Lombok Tengah, yang 74 guru penggerak ini adalah angkatan kedua. 74 guru penggerak ini adalah angkatan kedua dan telah menyelesaikan pendidikannya. Pendidikan guru penggeraknya selama 9 bulan. Itu saya lakukan dari bulan Juli sampai September. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan beberapa pemangku kebijakan, dengan beberapa kepala sekolah, dengan beberapa rekan-rekan guru yang bukan merupakan guru penggerak, termasuk dengan pengurus komunitas guru penggerak, didapatkan bahwa banyak guru-guru penggerak kita yang aktif. Guru penggerak di Lombok Tengah yang 74 ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada yang guru TK, ada guru SD, SMP, dan SMA. Teman-teman yang di TK, dia bergerak di gugusnya masing-masing. Sedangkan teman-teman yang di SD, itu dia bergerak di kelompok kerja guru atau KKG. Kemudian teman-teman yang di SMP dan SMA, dia bergerak di musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP-nya masing-masing. Nah, sehingga didapatkanlah data seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat, selain yang saya sebutkan tadi, di sini ternyata guru penggerak Lombok Tengah angkatan 2 yang jumlahnya 74 itu ada 5 guru penggerak itu diangkat menjadi asesor PPG Prajabatan. Untuk dimaklumi bahwa PPG itu sekarang ini pemerintah dibagi menjadi 2. Ada PPG dalam jabatan dan PPG Prajabatan. PPG dalam jabatan itu diperuntukkan untuk Bapak Ibu guru yang sudah menjadi guru dan memiliki satmingkal. Kemudian untuk PPG Prajabatan ini diperuntukkan kepada adik-adik yang sudah selesai pendidikan S1 pendidikan. Kemudian akan dia mengikuti seleksi. Nah, disinilah dimanfaatkan. Ada 5 guru penggerak di Kabupaten Lombok Tengah yang lulus menjadi asesor PPG Prajabatan, termasuk yang berbicara di depan. Terima kasih. Yang kedua, sebanyak 38 orang dari 74 tadi itu dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai pengajar praktik. Pengajar praktik itu kalau dalam level program pendidikan guru penggerak itu berada di level kedua. Jadi ada calon guru penggerak. Calon guru penggerak itu dibimbing oleh pengajar praktek atau PP. Di atas pengajar praktek itu ada namanya fasilitator. Di atas fasilitator itu ada namanya instruktur. Nah, jadi ada 38
guru penggerak yang dari 74 tadi itu dimanfaatkan sebagai pengajar praktek. Termasuk saya, tapi mengundurkan diri. Karena tidak boleh, program pemerintah itu tidak boleh double. Jadi seandainya sudah menjadi pengajar praktek, tidak boleh menjadi asesor PPG prajabatan. Maka harus memilih salah satu dari yang dua tersebut. Nah, ini tujuan pemerintah adalah untuk memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada yang lain. Supaya tidak terfokus kepada satu orang saja. Baik. Berikutnya penghargaan yang luar biasa yang diberikan pemerintah, yaitu terbitnya Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2021 tertanggal 24 Desember tahun 2021 itu tentang perubahan syarat-syarat menjadi seorang kepala sekolah. Salah satunya syarat di situ adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi tidak main-main di sini. Pemerintah juga sangat betul-betul konsisten untuk memanfaatkan guru penggerak, memerankan guru penggerak untuk meningkatkan atau memajukan pendidikan. Sehingga dibuatkanlah sebuah peraturan menteri untuk menaungi supaya guru penggerak ini tidak saja sebagai pemimpin di dalam kelasnya, tapi dia bisa memimpin di sebuah lembaga pendidikan. Dan di Lombok Tengah, alhamdulillah, Bupati Lombok Tengah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah telah mengangkat 3 orang guru penggerak dari angkatan 2 menjadi kepala sekolah. Alhamdulillah juga termasuk saya. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian selain itu, seperti tadi sudah saya jelaskan, guru-guru penggerak ini sangat aktif di dalam komunitasnya masing-masing. Ada tadi di TK, yaitu di gugusnya, kemudian SD itu ada KKG atau kelompok kerja guru, di SMP itu ada MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, juga SMA. Sehingga dari kajian ini bisa saya simpulkan bahwa guru penggerak itu memiliki peran yang sangat positif dalam pendidikan. Antara lain yang satu yaitu menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru melalui MGMP, KKG, asesor PPG prajabatan, pengajar praktek guru penggerak, dan lain-lainnya. Kemudian melakukan inisiatif perubahan dengan mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga, berperan aktif dalam mengembangkan sekolah. Terakhir, yaitu menjadi pemimpin dalam lembaga pendidikan dengan menjadi kepala sekolah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Suryadin atas perkongsian itu tadi. Jadi seperti biasa kita buka untuk soalan. Jika ada pertanyaan yang agak muskil tentang peran guru penggerak ni, cantik susunannya, bermula daripada sekolah penggerak, kurikulum penggerak dan sekarang peran guru penggerak. Jadi ada soalan dari bawah tentang peran guru penggerak? Untuk dimaklumi dalam bahasa ibu ya, bahasa Indonesia. Pertanyaannya, biar saya tidak bingung nanti. Ya, betul-betul. Sila pakai bahasa Indonesia ya. Bahasa Melayu dan difahami oleh orang Malaysia, itu je. Boleh tak saya? Boleh. Boleh Tak tolong sampai saya, rupanya. jadi. Ada pembantunya. Dia tarik. Di sini. Thank you. Untuk dimaklumkan, mungkin saya akan coba menggunakan bahasa Melayu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Susilawati Hasanah. Saya student master program Dance Studies, Fakulti Musik dan Seni Persembahan. Saya nak tanya, boleh Anda kongsikan bagaimana pengalaman Anda sebagai guru penggerak?
Dan di Indonesia, apakah guru penggerak ini sudah mencapai target dan apakah sudah secara menyeluruh guru penggerak nih? Terima kasih, itu saja. Susilawati ya namanya. Baik. Pak Agus dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Susila Hasanah ya. Susila Saya coba terka-terka apa makna pertanyaannya tadi. Ya, baik. Jadi bagaimana keberhasilan atau pengalaman saya secara pribadi sebagai seorang guru penggerak. Saya selesai guru penggerak tahun 2022 Januari. Pendidikannya itu dilaksanakan dari bulan April sampai bulan Desember 2021. Kemudian simposium terakhir itu sekitar bulan Januari atau Februari 2022. Dari sebelum simposium terakhir atau penyematan ijazah, pemberian ijazah atau sertifikat, itu pada dasarnya guru penggerak yang mengikuti pendidikan itu telah melakukan banyak hal yang dinamakan dengan aksi nyata. Jadi dalam guru penggerak itu ada yang dinamakan dengan aksi nyata. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu guru penggerak itu melakukan sesuatu yang memang nyata dilakukan. Contoh sederhana, kalau pendekatan pembelajaran yang berbasis kepada siswa, pendekatannya kepada siswa ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Maka pembelajaran itulah yang diterapkan. Kemudian guru-guru penggerak juga melakukan inovasi-inovasi yang tidak terbatas. Kalau sekarang ini mungkin orang terbatas, begitu mengatakan inovasi, maka pemikirannya itu adalah teknologi, IT. Tapi dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu tidak selalu berfokus kepada IT saja, tetapi kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi alamnya di sini itu yaitu Bapak Ibu guru penggerak memanfaatkan alam yang ada. Tidak hanya memanfaatkan perkembangan zaman seperti teknologi. Seperti saya, kalau saya mengajarkan, saya mohon maaf, guru SMP di SMP 6 Kopang, sebelum menjadi kepala sekolah, pada saat saya mengajarkan materi tentang perpangkatan bilangan bulat di angkar dan pangkat bilangan bulat di kelas 9, itu pada saat itu saya melihat ada anak yang membawa remi. Kemudian guru BK-nya menyita remi tersebut karena memang tidak boleh bawa remi ke sekolah. Begitu saya lihat, saya tidak ikut mengurus anak tersebut. Tapi saya coba minta izin kepada anak tersebut untuk mengambil remi. Kemudian remi itu saya sulap menjadi media pembelajaran. Contohnya, remi saya bagi dua. Di bagian setengah remi itu adalah soal dari yang berkaitan dengan materi pangkat dan akar. Di sebelahnya itu adalah jawaban. Jadi anak walaupun seperti bermain remi, dia sedang bermain akar dan pangkat bilangan. Itu contoh. Jadi contoh guru penggerak. Kemudian setelah saya menjadi kepala sekolah, saya di tempat tugas baru, yaitu melihat perkembangan sekarang ini adalah IT sudah boleh dibilang harus dikedepankan karena perkembangan zaman itu, maka yang pertama kali saya lakukan yaitu memasang WiFi di sekolah tersebut sehingga Bapak Ibu guru bisa secara aktif memanfaatkan IT tersebut. Ini contoh konkret Ibu Susilawati ya. Kemudian apakah target pemerintah sudah kesampaian, sudah terlaksana? Nah, udah tadi ada data seperti ini. Saat ini pemerintah Indonesia baru hanya menyelesaikan sampai angkatan ketiga. Angkatan ketiga baru sebanyak 15.900 guru penggerak se-Indonesia. Nah,
nantinya pada tahun 2024 jumlahnya akan 409.900. Kalau dilihat dari apakah mencapai target, sudah mencapai target sesuai dengan target waktu. Tapi target secara keseluruhan belum. Tapi target waktu misalkan sampai tahun 2022 harus tercapai sekian, itu sudah tercapai. Tapi kalau target secara umum sampai tahun 2024, maka dalam proses. Demikian, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dia menarik sekali tentang guru penggerak, kurikulum penggerak dan sekolah penggerak ni. Saya kira ini kali pertama saya dengar, Pak. Mungkin di Malaysia tidak ada benda ni. Jadi mungkin ada soalan daripada saya, Pak. Saya berminat sebab pembentang pemakalan pertama hingga ketiga bicaranya soal Bergerak-bergerak. Bergerak, Pak. Jadi di mana mulanya bergerak tu, Pak? Maksudnya titik mula kurikulum penggerak itu, ideanya datang dari pemerintah atau ada faktor dari lain, Pak? Jadi ada 20 program prioritas Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam hal ini yang dipimpin oleh Bapak Nadiem Makarim. Di 20 program prioritas itulah masuk di situ ada guru penggerak, ada kurikulum dan jadi dari pemerintah. Dari Jadi, pemerintah lah. 20 program prioritas Kemendikbud Ristek Dikti. Baik, terima kasih. Jadi saya kira mungkin itu soalan terakhir kot. Ada lagi? Baik, tak ada sebab kita terima kasih Pak sekali lagi. Pak Agus Suryadin atas perkongsian.